Halo, saya Hendrian Fernanda NIM 19104168866 dari kelas A1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, dalam video kali ini kita akan bahas bab 2 atau mempresentasikan bab 2 yang dimana judulnya yaitu lingkungan pasar dan bukan pasar. Oke, lingkungan pasar dan bukan pasar. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum, tempat mereka beroperasi. Google, MC, Donald, dan Toyota telah sukses di pasar mereka dan secara umum mereka juga telah memperoleh pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Perusahaan-perusahaan lain telah sukses besar di pasar mereka tetapi gagal mendapatkan pengakuan dari masyarakat mereka sendiri dan pemerintah. Kemudian kalau berbicara Nike atau Nike identik dengan sepatu atletik. Nah, Nike ini merek, tetapi Nike tidak mendapat respek dari masyarakat karena masyarakat merasa khawatir tentang kondisi kerja yang kurang baik di pabrik pemasoknya. Dan kondisi kerja yang kurang baik ini dapat merusak citra dan mengaruhi kinerja pasar Nike. Nike. Kemudian selanjutnya ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Nah, untuk mencapai kinerja yang unggul, perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan mereka. Mereka harus efisien dalam produksi dan responsif terhadap permintaan konsumen. Nah, ini yang paling penting. Mereka harus mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan. Kemudian berinovasi melalui penelitian dan pengembangan, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Manajemen yang efektif di lingkungan pasar adalah kondisi yang diperlukan untuk kinerja yang unggul, tetapi tentulah tidak cukup. Kemudian lingkungan bukan pasar mencakup interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, kemudian entitas pemerintah dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Institusi publik berbeda dari pasar karena karakteristik seperti aturan mayoritas, proses hukum, hak yang luas, aksi kolektif, dan akses oleh publik. Aktivitas dalam lingkungan bukan pasar dapat bersifat sukarela. Kemudian misalnya bila perusahaan melakukan kerjasama dengan pejabat pemerintah atau kelompok pemerhati lingkungan, perusahaan dapat secara sukarela bekerja sama dengan pemerintahan atau pemerhati lingkungan. Peran manajemen perusahaan biasanya menangani masalah non-pasar secara proporsional. Bila terdapat dampak potensial mereka pada kinerja, manajer berada dalam posisi terbaik untuk menilai dampak tersebut dan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, manajer juga berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi bukan pasar. Mereka dapat membahas masalah publik, berkomunikasi dengan media, bersaksi dalam proses pengaturan dan kongres, melobi pemerintah, berpartisipasi dalam koalisi dan asosiasi, bertemu dengan aktivis, bernegosiasi dengan kelompok-kelompok kepentingan, kemudian bermitra dengan LSM dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Baik, kemudian lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar seperti yang diilustrasikan dalam gambar 1. Lingkungan bisnis dan pasar non-pasar saling terkait. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasar dapat menghasilkan masalah dan perubahan non-pasar di lingkungan non-pasarnya. Perubahan itu dapat mengambil bentuk tindakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan, gugatan anti monopoli, dan kebijakan perdagangan internasional.
Kemudian demikian pula tindakan kelompok kepentingan dan dapat memaksa perusahaan untuk mengubah praktik pasarnya. Sebagai contoh, asal pasar masalah bukan pasar. Pada tahun 90-an, harga bensin asli yang lebih rendah dan permintaan konsumen yang berubah mengakibatkan kendaraan sport atau SUV dan truk ringan menangkap separuh pasar kendaraan ringan di Amerika Serikat. Baik lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar dari suatu bisnis adalah bersifat bersaing dalam lingkungan pasar. Perusahaan bersaing melalui pasar atau strategi bersaing mereka. Kemudian dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi di tengah oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, badan pengatur, dan sentimen publik. Kemudian oleh karena itu, lingkungan bukan. Baik, selanjutnya analisis lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakteriskan oleh 4, yaitu isu atau persoalan pokok, kemudian interest, kepentingan, institution atau institusi, dan information atau informasi. Isu adalah unit, dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar dengan menggunakan industri bioteknologi, pertanian sebagai contoh. Isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan, peraturan untuk makanan rekayasa hayati, dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Kemudian interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi, pertanian, kelompok kepentingan, dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Kemudian institusi didefinisikan oleh Douglas North sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Kemudian lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Kemudian informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Kemudian tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Strategi ini saling bersaing dalam konteks institusi dan oleh karena itu informasi memainkan peran yang sangat penting. Setiap perusahaan dan industri memiliki serangkaian masalah yang harus diatasi, dan masalah ini merupakan agenda isu bukan pasar yang dihadapi oleh perusahaan dan industri tersebut. Setiap masalah yang timbul ditangani oleh pihak-pihak berkepentingan yang terlibat di arena kelembagaan berdasarkan pada informasi yang tersedia. Baik, selanjutnya ada perubahan lingkungan bukan pasar. Perubahan dalam lingkungan bukan pasar, yaitu lingkungan non-pasar berubah ketika masalah diselesaikan, masalah saat ini berkembang, dan masalah baru muncul. Bagian ini berfokus pada asal mula masalah dan kekuatan yang memunculkannya. Bagian berikut membahas antisipasi masalah bukan pasar serta perkembangan dan penyelesaiannya. Masalah bukan pasar berasal dari kekuatan eksternal dan tindakan perusahaan sendiri. Sebagian besar perubahan dalam undang-undang perpajakan berasal dari tanggapan terhadap gagasan yang mendapatkan dukungan politik.
Masalah bukan pasar memiliki 5 sumber daya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, ada penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua, ada pemahaman baru. Dan yang ketiga, perubahan kelembagaan. Keempat, aktivitas kelompok kepentingan. Dan yang kelima, ada masalah moral. Nah, penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi dapat menghasilkan perubahan mendasar baik dalam lingkungan pasar maupun bukan pasar. Baik, siklus hidup masalah bukan pasar. Perkembangan masalah bukan pasar dapat dipahami dalam istilah siklus hidup. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya pada perusahaan. Ini bukan teori karena siklus hidup masalah bukan pasar tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana atau mengapa suatu masalah berkembang atau dasar untuk memprediksi kemungkinan terjadinya perkembangannya. Secara khusus, siklus hidup masalah bukan pasar tidak mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya masalah dan kemajuan dari suatu masalah. Namun demikian, konsep siklus hidup berguna untuk mengidentifikasi pola, dan konsep siklus hidup ini juga berfungsi sebagai pengingat mengenai asal-usul terjadinya masalah. Penggunaan serangkaian tahapan dalam menyelesaikan masalah dan mengidentifikasi dampak yang signifikan dari masalah tersebut. Nah, masalah bukan pasar dapat berkembang melalui 5 tahap. 5 tahap ya. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, kemudian yang kedua pembentukan kelompok kepentingan, dan yang ketiga undang-undang, keempat administrasi, dan yang kelima penegakan. Nah, ketika suatu masalah berkembang melalui siklus hidupnya, dampak terhadap perusahaan cenderung meningkat. Ketika dampak meningkat, jangkauan kebijaksanaan manajemen dalam menangani masalah juga menurun. Nah, dampaknya dapat berupa tindakan pemerintah seperti regulasi atau perubahan sentimen publik yang membatasi alternatif yang tersedia bagi manajemen. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.